dibersihkan oleh Tuhan. Suasana udara di sini dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati kami dikuasai oleh Roh Kudus. Benih firman akan ditabur di hati kami. Kami berkemenangan dan akan berserah pada Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Mari bilang haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Saya bersyukur karena hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Dan saya walaupun pengen lanjut, pengen berkhotbah, pengen bicara, tapi saya tahu ini adalah waktu bukan saya, tapi waktu dari seorang hamba Tuhan yang sudah hadir di sini, sudah siap melayani dan dia dipakai Tuhan. Haleluya. Namanya Ibu Pendeta Muda Koni Manopo Astera. Pada ibu yang diberkati Tuhan, nanti silakan mulai. KTU. Haleluya, Bapak Kepala Faro, saya juga sebenarnya Faro, tapi harus taat, ya. Saya pakai HP karena Alkitab saya kecil, jadi tidak bisa membuka. Tapi saya sebenarnya lebih suka kalau berkhotbah pakai Alkitab. Tapi tidak apa-apa kalau di HP kita kasih besar sekali. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan, amin. Yang bisa mengerjakan hadirat Tuhan di tempat ini hanya Roh Kudus, amin. Bukan orang, biar orang coba-coba bikin tidak bisa. Ya, cuma Roh Kudus. Jadi tangkap hal ini, saudara. Gelombang ini sedang terjadi di gereja kita. Jangan dia lewat begitu saja. Mari berselancar di atasnya. Ikuti dia, saudara. Ikuti dia karena dia sedang ada di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Jangan kita menonton saja. Ikuti gelombang itu. Satu saat gelombang itu akan lewat, kita akan ikuti saja. Dan kalau kita sudah ada di atas gelombang itu, berselancar saja. Roh Kudus akan bekerja membawa kita jauh-jauh, lebih jauh lagi dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Jangan bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang membuka diri, yang mau, dan Roh Kudus akan bekerja. Amin. Haleluya. Tadi saya ke belakang, saudara, saya lihat panas sekali di belakang. Saya juga di sini panas, saudara. Tapi mungkin karena sudah banyak orang dan saya lihat kursi semua dipenuhi, dan seperti minggu lalu tinggal cari-cari kursi. Jadi memang dari minggu lalu Bapak Gembala saya bilang orang mesti mengadakan kursi, ya, tambah kursi. Yang kursi merah ini saja overnekel, saudara, dan sudah ada 2 keluarga yang menyumbang. Ya, ada dari Siau dan ada dari jemaat ini yang mau mengikuti tabur, saudara. Ini waktunya kita menabur pada tempat yang tepat, dan itu pasti bertumbuh. Pasti, saudara. Karena itu di ladangnya Tuhan. Saudara, beri dengan sukacita. Saudara sudah mengeluarkan 1/10 itu memang milik Tuhan. Tapi ada 90% itu engkau harus ambil korban khusus. Korban-korban yang kita harus berikan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu katanya milik Tuhan. Tentunya bukan cuma perpuluhan yang milik Tuhan. Orang hidup milik Tuhan. Uang kita adalah milik dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Dan mari kita semua jemaat beranilah menabur. Ini waktunya engkau diberi ladang untuk engkau tabur. Ya, dan itu akan bertumbuh, dan pasti kalau dia bertumbuh kita memetik, kita merasakan hasilnya. Amin. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini cuma alat.
Kita ini cuma kepercayaan Tuhan. Saya ini cuma kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya, mungkin saya tidak ada di atas mimbar ini. Saya yakin sekali itu, saudara. Itu sebabnya kalau saya ada di doa, di ibadah, mungkin saudara lihat terlalu cengeng ibu gembala selalu meneteskan air mata. Bukan, saudara. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ini memang tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa, saudara. Di doa, walaupun saya mau coba-coba untuk menangis, tidak bisa terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Saya melatih hal ini, saudara. Waktu saya angkat tangan buat Tuhan, saya menyerah, saya tidak bisa katakan sesuatu, hanya air mata yang, ya Tuhan, makasih banyak Tuhan. Makasih banyak, saya masih hidup, saya masih bisa melayani Tuhan. Tiap pagi saya menangis, Tuhan, makasih banyak untuk jemaat ini. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak percayakan, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Dan ini sebuah kepercayaan saya akan pergunakan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan masih beri saya ada di atas mimbar ini, saya sangat bersyukur. Ini pelayanan Tuhan. Ini bukan pelayanan saya, bukan pelayanan manusia. Ini pelayanan Tuhan. Saya harus selalu tangkap kesempatan itu. Kalau saya sehat, kuat, semua cuma karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini. Amin. Bapak Gembala bilang tadi atmosfer dari surga sedang ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita sedang ada di hadirat Tuhan, berdiri berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Kita telah beri tempat Dia, kita telah beri kursi bagi Dia duduk di atas puji-pujian kita. Dan Dia sedang ada di tempat ini. Dia sedang duduk dan berkarya dengan Roh-Nya yang kudus ada di tempat ini. Tangkap, ini bukan hal yang biasa, ini bukan waktu yang biasa. Ini adalah waktu emas bagi kita. Tangkapi waktu yang sangat berharga bagi kita. Setiap kali kita datang di rumah Tuhan, setiap kali kita diberi kesempatan, karena banyak orang mau seperti kami 2-3 kali pada bulan-bulan yang ini berjalan ini, kami sering ke penjara, polsek Malalayang, dan kami bisa melihat bagaimana orang tidak bebas. Tidak enak, selalu Bapak Gembala sharing dengan saya. Aduh, mungkin kena di hatinya Bapak Gembala. Selalu dia bilang kalau orang bebas, kasihan, pergunakan itu kebebasan. Saya melihat orang-orang di dalam, saya terharu. Saya bilang, Tuhan, walaupun ya di luar mereka punya kesalahan, ya mereka punya dosa, tapi saya diberi pelajaran oleh Tuhan bahwa kebebasan itu mahal. Anugerah Tuhan itu mahal. Pergunakan itu anugerah Tuhan untuk hidup kita. Jangan main-main, jangan sepelekan, jangan anggap enteng, saudara. Kesempatan yang kau hidup, kesempatan yang kau sehat, kesempatan yang kau melayani, kesempatan yang kau melayani, pergunakan itu, saudara. Saya yakin, saudara, kalau kau pergunakan waktu yang sangat berharga ini, kau akan lihat kuasa Tuhan beroperasi penuh atas hidupmu. Saya menyesal, saudara, kalau saya tidak berdoa satu hari. Saya menyesal, saya rasa gelisah, ada yang hilang dalam hidup saya. Dan saya bilang, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Walaupun saya punya pengertian tidak berdoa, maksudnya tidak berdoa berjam-jam, ya mungkin cuma Tuhan beberapa menit, 10 menit, 15 menit saya berdoa dan kalau sepanjang hari itu saya tidak menyembah Tuhan, ya ini sudah jadi bukan kebiasaan, tapi ini normal kan bagi anak-anak Tuhan, harus ada di hadirat Tuhan. Saya Tuhan, tolong saya, dan saya sangat bersyukur pada satu hal dalam hidup saya, dan itu saya pikir itu bisa terjadi atas hidup saudara. Selagi saya berdoa, saudara, rasanya tidak mau putus, saudara. Dan luar biasa hadirat Tuhan sangat menyentuh hidup saya, dan itu memang saya minta sejak saya ada di sekolah Alkitab. Itu yang saya minta, kasih roh doa Tuhan. Aduh, kalau saya tidak memikirkan hal yang lain, mungkin kita berjam-jam berdoa. Ya, dan itu bukan kesukaan saya, tapi itu memang kebutuhan kita, kebutuhan saya sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan, ya. Semua harus berdoa, semua harus ada di hadirat Tuhan. Itu normal anak-anak Tuhan. Kalau kau ingin menang, harus ada di hadirat Tuhan. Kalau engkau menang, ingin kau lihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu, pergunakan hidupmu dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau beri tema. Saya tadi malam dikasih waktu untuk berkhotbah. Bapak Gembala mau khotbah,
karena ada pelajaran yang harus mungkin dilanjutkan. Tapi tadi malam Bapak Gembala bilang kamu yang akan melayani. Dan saya mulai pulang cepat dari keluarga Pindahan Koar dari ulang tahunnya Sio saudara. Kami pulang cepat karena saya tentunya harus bersiap-siap walaupun baca-baca Alkitab, minta tuntunan Tuhan ya, minta tuntunan Roh Kudus. Dan tema saya pada hari ini berserah penuh pada Roh Kudus untuk mengalami transformasi jiwa. Nah, jiwa kan yang sulit dalam hidup kita tuh. Jiwa kan yang seringkali Tuhan bilang apa Alkitab bilang, firman Tuhan bilang Tuhan ingin berbuat yang baik, tapi yang seringkali muncul yang bertentangan dengan Tuhan keinginan. Roh penurut tapi daging lemah. Kalau suka sekali mau berbuat baik, suka sekali mau ibadah, kamu perlu tidak ada 1 bulan atau 1 minggu saya tidak hadir dalam, maksudnya saya kalau boleh selalu ada di ibadah begitu. Tapi kadang-kala kita berjuang dalam perjuangan dalam pikiran kita ya, dalam hidup kita, tiba-tiba yang muncul kata Rasul Paulus apa? Yang kita tidak sukai, yang kita tidak ingin, tapi Roh selalu ingin hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudara, itu yang selama ini kita dengarkan, diajarkan buat kita bahwa pikiran ini saudara harus ditransformasi. Ingin jadi dewasa, ingin jadi pemenang, haleluya, ingin stabil dalam Tuhan, dalam pelayanan tidak naik turun. Aduh, seperti kapal selam, tahun ini saya berapi-api, tahun depan tiba-tiba berasap-asap. Nah, itu saudara bukan karena kekuatan kita. Itu sebabnya tema hari ini berserah penuh pada Roh Kudus. Saudara, untuk mengalami pendewasaan kita butuh 2 hal yang sangat besar dan penting dalam hidup kita yang selama ini selalu kita dengar, sudah diajarkan, firman dan roh. Ingin saudara mengalami pendewasaan, ingin manusia roh saudara terbangun, ingin kita jadi anak-anak Allah yang dewasa, yang tampil di akhir zaman ini, yang dapat menghandle semua apa-apa yang ada di depan kita. Kita dapat men-take over domain-domain yang Tuhan percayakan, wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan, di pekerjaan kita tampil benar-benar kita warnanya lain, saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah, harus tampil seperti itu. Dan bagaimana kalau kita tidak dewasa? Kalau kita seperti anak kecil, sudah diterangkan berbulan-bulan lalu, seorang anak kecil tidak mungkin dapat mengangkat air yang ada di galon, yang ada isi air galon. Anak kecil 9 tahun, 7 tahun, apalagi 5 tahun tidak akan mungkin bisa mengangkat air di galon. Tapi kalau orang yang besar, tubuhnya besar, sudah dewasa, saya suruh angkat seperti Pak Ongki, cuma 1 kali begini, tangkap, ya kan? Karena apa? Tubuh kuat, besar, dewasa. Begitu ibaratnya dengan rohani kita. Mau enggak kita bisa men-take over masalah-masalah yang besar pun dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, selain firman, kedua adalah Roh Kudus. Firman kita selalu makan, kita selalu dengar, kita selalu pelajari. Tapi jangan lupa, pekerjaan yang membuat engkau mampu melakukan firman itu adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lain, bukan kekuatanmu, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kepintaranmu, bukan oleh pengetahuanmu, bukan oleh skillmu, tapi oleh Roh Tuhan yang ada padamu. Itu yang bisa memampukan engkau. Bukan kecakapanmu, bukan kepintaranmu berpikir, intelekmu, bukan saudara. Bukan engkau sudah banyak belajar. Tidak, yang akan bisa memampukan engkau dengan lembut hati menerima firman itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus.
Itu sebabnya selalu kita dengar dari tempat ini, transformasi, ubah pikiran kita. Tapi kita tidak bisa mengubah dengan kekuatan kita sendiri, bukan? Saya dulu punya pemahaman dulu, mungkin juga seperti saudara sekalian, punya pengalaman doa saya tengking. Dalam nama Yesus, saya tidak mau lagi berdusta, contoh ya. Berkali-kali saya tengking itu masih kembali lagi. Karena perannya Roh Kudus, kita hanya memberi diri, berserah penuh, serahkan pikiran, perasaan, kehendak kita pada Roh Kudus. Nanti kita lihat akan selanjutnya, saudara ya. Ini penting sekali, jangan meremehkan firman dan roh. Ya, sebab kalau kita cuma ambil satu sisi, firman saja kita makan, saudara, dan kita tidak melibatkan Roh Kudus, semuanya menjadi sia-sia. Mari kita baca Galatia 5 ayat 25. Bangkit berdiri. Saya suka bangkit berdiri karena cuma satu ayat. Saudara yang membawa Alkitab, baca atau ada di depannya, ya. Kita baca sama-sama saja. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Baiklah kita dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, luar biasa ayat ini, amin. Firman Tuhan ini dahsyat. Jikalau kita hidup oleh Roh, kita sudah diperbaharui, sudah jadi anak-anak Allah. Hidup memberi diri dan Roh Kristus sudah ada dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Karena Roh Kristus, benih Kristus itu ada dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus masuk karena dia menginginkan rohnya. Kristus, benih Kristus itu ada dalam hidup kita. Artinya benih pemenang, dia menang di atas kayu salib. Benih itu ada pada kita. Kita punya potensi menang seperti Kristus, karena kita diberi kuasa. Itu sebabnya, saudara, ayat ini mengingatkan kita, jika kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah mengakui kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, dia hidup dalam hidup kita. Jangan lupa satu sisi, hiduplah oleh Roh. Daging lemah, roh penurut. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, hiduplah oleh Roh, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Seperti yang saya pernah kasih contoh di mimbar ini, kalau saudara ingat, ini daging, ini roh. Kalau kita seperti Bapak Gembala ajarkan, ini daging, ini kita beri makan, ini roh ya, ini roh, ini daging. Daging kita beri makan tiap hari, makanan daging saudara tahu kan, keinginan mata, kepuasan jiwa, ya, hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, nonton dan melupakan ibadah, itu ya. Nah, ini daging diberi makan, tidak diberi makan firman, ya, cuma diberi makan sesuai makanan jiwa. Ini naik, ini roh di bawah. Roh di bawah, ya, roh bisa apa-apa. Yang kuasai, yang dominan adalah daging yang macam-macam dengan hidup, yang mengontrol hidup kita. Roh ini tidak bisa buat apa-apa di bawah kok. Kalau untuk dia bisa menaklukkan, dia harus diberi makan. Roh kita diberi makan, naik, jadi besar, terus dikasih makan. Akhirnya siapa yang di bawah? Daging yang di bawah. Kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Karena apa? Karena roh kita kuat, roh kita besar, diberi makan terus. Saudara, memang harus itu makanan roh kita, firman. Tidak ada lain. Tidak ada lain, saudara. Bukan pengalaman, bukan, ya, bukan kesaksian, bukan pelayanan. Itu pelayanan sebuah anugerah saja, kepercayaan. Tapi makanan dari roh kita adalah firman Kristus. Firman
berbagai tempat dulu kalau kami pelayanan. Saudara-saudara dalam hari ibu snowball dulu, oh Tuhan. Nanti malam makan lain lagi. Snowball. Dan itu banyak tempat saudara. Makan malam lagi ada. Jadi empat kali. Memang ada orang makan sore seperti pisang goreng, kue-kue jajan-jajan ya. Tapi ini memang makan nasi. Makan nasi saudara. Lihat ibarat makan makanan jasmani, apakah lagi roh kita perlu makanan, sangat perlu. Kita tidak bisa mengalahkan dunia ini. Yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman kita, dan iman kita kepada Yesus Kristus, iman kita kepada firman Kristus. Kita beriman kepada siapa? Pada firman. Ya, itu yang akan mengalahkan dunia ini. Godaan-godaan. Waduh, keadaan dunia sekarang saudara, memang firman Tuhan digenapi. Masa yang sukar, masa yang memang ini masa-masa di mana Tuhan memproses, membersihkan, mengukur dari rumah Tuhan, membersihkan umat-umat Tuhan, mempersiapkan gereja Tuhan, umat-umat Tuhan dipersiapkan benar-benar, tapi dengan firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya ayat ini bilang kalau engkau ingin jadi dewasa, pikiran kita harus ditransformasi. Tapi yang mentransformasi kita firman dan Roh Kudus. Pekerjaannya Roh Kudus akan membersihkan pikiran kita. Ya, ini yang saya ingatkan supaya kita menjadi dewasa. Kita harus berserah penuh pada Roh Kudus agar bisa mengalami transformasi jiwa, sehingga kita tidak jadi orang yang kalah menang. Hari ini bersyukur, besok bersyukur, besok kecewa, hari ini bersyukur lagi. Iman kita tidak stabil, tapi kita perlu stabil anak-anak Tuhan sekarang. Dan itu sebabnya harus pikiran ini yang ditransformasi, ya, diubahkan oleh firman. Dan dengan cara apa? Kita selalu makan firman. Dengar firman. Hari Sabtu kemarin kami buat 4 kelompok, ya. Ada salah satu yang kelompok 4. Bagaimana kita mau makan firman, ya? Apa? Di mana? Bagaimana? Siapa? Iya. Iya. Bagaimana? Siapa? Siapa? Bagaimana? Di mana baru bagaimana? Ya. Iya. Iya, kita tahu di apa makanan apa yang kita harus makan. Firman Kristus dari siapa? Dari orangnya Tuhan, dari rumah Tuhan. Dan bagaimana cara kita mendengar, ya. Dan kita harus fokus pada firman Kristus yang akan mentransformasi jiwa kita. Bagaimana cara berserah pada Roh Kudus agar kita bisa mengalami transformasi itu? Ada caranya saudara, saya sudah sampaikan tadi. Caranya kita harus berserah penuh dengan cara, atau diantaranya mari kita lihat. Yang pertama, serahkan sepenuhnya pikiran kita kepada Roh Kudus untuk diubahkan. Ini memang yang Tuhan maukan dalam hidup kita. Saudara, kita lihat Filipi 4 ayat 8. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Nanti sebentar Filipi 2. Ya, kita baca sebentar Filipi 2 ayat 5. Tapi yang saya mau baca saat ini Filipi 4 ayat yang ke-8. Apa bunyinya saudara? Saudara semua tahu ayat ini. Ayat ini luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang menjadi pikiran Kristus. Dan itu harus ada. Kalau kita ditransformasi oleh Roh Kudus, pikiran kita diubahkan menjadi seperti pikiran Kristus. Mari buka di dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2, saudara tahu juga ayat-ayat ini, tapi saya hanya bacakan supaya lebih meneguhkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Pikiran kita adalah pusat komando dari jiwa manusia. Pikiran harus diubahkan dengan cara menyerahkannya kepada Roh Kudus. Pikiran adalah pusat komando dari jiwa kita, saudara. Ya, kalau dia komando ini pikiran, kita berpikiran jahat, akan muncul yang jahat pada tindakan kita. Ya, dan kedagingan sebenarnya adalah kondisi pikiran yang belum diubahkan. Orang yang bertanya begini, Kang, apa itu kedagingan? Sebenarnya kedagingan adalah kondisi pikiran. Dia ada di pikiran, bergejolak di pikiran. Itu sebabnya berubahlah pembaharuan budi itu Roma 12 ayat 2. Harus pikiran ini diubahkan. Dan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Yang bisa itu jika engkau menyerahkan kepada Roh Kudus. Kita sudah dengar beberapa minggu lalu tentang pekerjaan Roh Kudus, ya, cara Roh Kudus, dan kita sudah tahu, saudara, menyerah saja kepada Roh Kudus, bilang saja kepada Roh Kudus, Roh Kudus, ini hidup saya ingin ubah saya. Dan kalau saudara mau, katakan itu kepada Dia, karena fungsinya merubah. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Dia mentransformasi terutama pikiran kita, jiwa kita. Harus, kalau tidak kita jadi orang Kristen yang sama saja dari tahun ke tahun. Biar kita ada di gereja, biar kita pelayanan, kalau kita tidak diubahkan karakter kita, itu sebabnya kita di sini punya visi menjadi seperti Kristus. Karena ini penting sekali, ini goal akhir dari gereja, dari kita anak-anak Tuhan. Selain kita akan memiliki kerajaan surga yang kekal, tapi goal kita, tujuan kita yang pasti, visi kita di gereja ini harus menjadi sama seperti karakter Kristus. Kita harus berubah, semakin kecil dan Kristus semakin nampak dalam hidup kita. Dimulai dari pikiran kita diubahkan, jiwa kita ditransformasi. Minta Roh Kudus, berserah Roh Kudus, saya diperbarui, saya ingin memiliki pikiran yang murni. Seperti Filipi 4 tadi, saya ingin, saudara, dan saya percaya Roh Kudus akan berperan menjamah, mengubah kita dengan firman yang kita dengar selama ini. Pikiran adalah bagian yang tidak mudah diubahkan atau tidak mudah dikontrol. Siapa yang bisa mengontrol pikiran? Tidak mudah, cuma Roh Kudus. Cuma Roh Kudus. Hari ini saya bisa berpikir murni. Sebentar ya tiba-tiba saya berpikir tidak murni. Tidak bisa dikontrol dengan kekuatan manusia, tapi bisa dikontrol oleh kekuatan Roh Kudus yang ada padamu. Engkau harus menyerah pada Roh Kudus. Engkau harus memberi pikiranmu pada Roh Kudus. Ini luar biasa, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak akan jadi orang Kristen yang mana-mana Jo. Yang penting saya setia bergereja. Yang penting saya setia melakukan tugas tanggung jawab saya jika saya diberi pelayanan. Tapi hidup itu tidak berubah. Ya, padahal inti kekristenan itu Kristus hidup dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Karakter Kristus harus nampak dalam hidup kita. Kita ini adalah cermin kepada dunia. Yesus yang harus terlihat
dalam hidup kita. Dalam tindakan kita dilihat dari mana? Dilihat dari tindakan-tindakan kita. Dilihat dari mana kita anak-anak Allah. Perkataan-perkataan kita yang membangun. Perkataan-perkataan kita yang memuliakan Tuhan. Kata Tuhan, tidak boleh dari mulut ini ada pujian dan ada kutuk. Yakobus bilang, tidak boleh dari mulut kita ini. Wah, jangan ada satu sumber, ada dua mata air yang merasa asin dan tawar. Tidak boleh. Kita harus hanya memiliki perkataan yang memuliakan Tuhan. Cuma itu saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu keluar dalam hidup kita, tindakan-tindakan kita hari-hari. Dilihat di mana Kristus di dalam hidup kita. Dia bukan seperti foto tergambar di sini, ada Tuhan Yesus tergambar di sini, kepala ada di sini atau ada di belakang. Dan kalau kita balik belakang, orang lihat, ada Tuhan Yesus. Kalau balik muka, ada Tuhan Yesus. Bukan itu intinya. Dilihat dari cara hidupnya. Karakter Kristus harus nampak. Aku semakin kecil, kata Rasul Paulus, semakin ditekan dagingku, egoku, ditekan melepaskan semua hak kita, dan Kristus yang nampak, Kristus yang muncul. Orang akan lihat, oh Tuhan luar biasa orang ini, karena Kristus yang dimuliakan dalam hidup kita. Harus Kristus yang ditinggikan dalam hidup kita, bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Yesus yang dimuliakan dalam setiap cara hidupmu, cara hidup kita, di rumah, di jalan, dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingin dari dulu kasar, contoh yang misalnya, mau ingin jadi lembut, serahkan pada Roh Kudus mengerjakan hidup kita. Dia pasti bisa, karena pujian tadi berkata bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya saja, Dia akan mengerjakan hidupmu. Serahkan hidupmu di tangannya sebagai penjunan, Dia akan membentuk hidupmu. Serahkan saja. Roh Kudus akan membentuk hidup kita tanpa kita berbantah dengan Tuhan, dengan berbantah dengan penjunan. Oh, saya dibuat begini, tidak seperti itu. Ikuti saja. Dia membuat seperti kemauan Dia, seperti penjunanmu yang akan membentuk tanah liat itu. Ya, Dia akan membentuk kita dengan caranya. Masing-masing Allah tahu membentuk hidup kita. Allah tahu kita ada di tangan Tuhan semua kita. Dan Dia kenal setiap hidup kita lebih dari kita mengenal pribadi kita, lebih dari kita mengenal pikiran kita. Jauh sebelum kita berpikir, Tuhan sudah tahu apa yang Kau akan pikirkan besok hari. Tuhan akan sudah tahu apa yang Kau pikirkan saat ini. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Ya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Cuma kita menyerah pada Roh Kudus saja. Pikiran kita dan akhirnya kita diubahkan memiliki pikiran Kristus. Saya rindu itu dia 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya, ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu yang saya bilang tadi, kata-kata harus yang sedap didengar. Yang Tuhan buat selalu yang sedap didengar. Ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Itulah pikiran Kristus mau. Dulu kita banyak bergerak di pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis. Selalu arahnya kita pada hal yang jahat. Pikiran kita lebih dikontrol dengan kedagingan kita. Selalu pikiran kita memikirkan kekurangan orang. Ya, sekarang Tuhan mau kita harus berpindah. Seperti ayat ini bilang, kita harus memiliki pikiran Kristus. Ya, itu pikiran yang benar. Yang benar, pikiran yang benar ada di firman Tuhan.
yang sesuai dengan kemauan Tuhan, semua yang mulia. Jangan yang najis-najis, yang kita pikirkan yang mulia. Semua yang adil, yang tidak kurang adil, singkirkan Jo. Saya selalu berdoa dengan Bapak Gembala, Tuhan kalau ini bukan agenda Tuhan, singkirkan Tuhan, singkirkan Tuhan. Saya mau berjalan menurut agenda Tuhan. Nanti sebentar lanjutannya. Semua yang suci. Karena sekarang saudara di HP ini saudara tahu, wah, kalau kita tidak menjaga kesucian, kita bisa tercemar. Ya, kita bisa tercemar. Jagalah hatimu, pikiranmu dengan firman dan kekuatan Roh Kudus, sehingga engkau didapati Tuhan, orang-orang yang kudus, yang suci, yang layak di hadapan Tuhan, layak dipakai di tangan Tuhan. Ya, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya. Dan ini semua bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara mau menyerahkan, mau meminta kepada Roh Kudus untuk kerjakan hidup saya, pikiran saya disucikan. Selalu saya akan berpikir yang baik saja. Selalu saya akan melihat orang dengan kacamata yang baik saja. Karena memang kita tidak akan menemukan satu orang di dunia ini yang sempurna seperti Kristus. Tidak ada, saudara. Cuma yang bisa melihat, kita bisa melihat orang itu baik jika kita pakai kacamata yang positif, kacamata firman. Walaupun orang itu kemungkinan bagi engkau kurang baik, tapi waktu engkau pakai, ganti kacamatamu, ambil kaca firman Tuhan, saya akan pakai kacamata firman, dan saya akan melihat orang ini dengan kasih Kristus, bisa mengampuni dengan apa ya, hati ini dengan lembut menerima. Itulah kekuatan dan kerjanya dari Roh Kudus. Haleluya. Kedua, saudara, caranya berserah pada Roh Kudus agar kita mengalami transformasi jiwa dan menjadi dewasa. Yang kedua, serahkan perasaan kita untuk dipertajam ke arah perasaan Kristus. Tadi saudara sudah lihat ayat Filipi 2, ya, ayat 5. Saya baca ulang lagi ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tadi pikiran, sekarang perasaan. Di jiwa kita ada apa, saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ini tapi sekarang saudara, perasaan. Sekarang perasaan saudara, Tuhan mau perasaan kita ini lebih dipertajam. Setelah kita diubahkan, pikiran kita sudah jadi pikiran yang positif, selalu melihat yang baik sesuai firman. Ini perasaan juga kita harus selalu dipertajam. Karena saudara, perasaan manusia adalah tempat mengekspresikan apa yang ada di pikiran. Kalau pikiran lagi marah, keluar dari perasaannya, akhirnya orang jadi marah-marah, jengkel, ya, akan keluar hal-hal itu. Itu sebabnya penting juga kita menyerahkan perasaan kita. Ini perasaan ini Pak yang bikin akhirnya orang bertindak, bikin perasaan guna-gulana, perasaan tidak enak. Dia tuh perasaan tidak enak di dia, atau perasaan yang marah, tidak suka. Itu kan muncul dari tindakan-tindakan kita. Tapi mari mulai hari ini kita mulai bawa perasaan kita harus sinkron dengan pikiran kita. Pikiran kita harus sinkron dengan perasaan. Selalu memiliki perasaan Kristus. Oh, kalau perasaan Kristus, ini ayat bilang dia rela. Saudara, luar biasa Tuhan ini, ya, rela. Demi kita dia menanggalkan. Ayat ini dari Filipi 2 ini luar biasa sekali, ya. Ayat ini mengatakan bahwa dia itu rela mengosongkan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita.
diselamatkan. Begitu dengan kita juga harus memiliki perasaan seperti perasaan Kristus. Rela berkorban karena Tuhan. Saya rela berkorban demi orang ini diselamatkan, demi orang ini dipulihkan, demi pelayanan pekerjaan Tuhan maju. Saya rela berkorban. Saya rela perasaan saya tanggalkan, perasaan kecewa saya lupakan itu demi pelayanan. Perasaan yang tidak dihiraukan, perasaan yang tidak dianggap, ini kan ego manusia. Kalau kita manusia tidak diberi salam, kadangkala muncul perasaan dia sudah tidak suka dengan kita, dan mulai main di pikiran. Orang pulang pikir-pikir, ya Bang, dia dulu tidak begini, ya Bang dia. Padahal saudara tidak seperti itu. Cuma perasaan saudara ya, sehingga kita akhirnya tidak tenang dalam hidup, karena kita merasa dengan perasaan itu saudara kita bertindak. Kita hanya merasa. Ini yang selalu Bapak Gembala bilang ke saya, jangan cuma perasaan, belum ada bukti, cuma perasaan. Ya tidak boleh, tidak boleh. Kita harus memiliki perasaan seperti Kristus, rela menderita karena orang banyak, rela menderita karena dosa-dosa kita. Dia rela turun meninggalkan surga itu. Dia rela melepaskan kemuliaannya. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Tapi dia rela melepaskan, mengosongkan diri sampai jadi hamba. Dia turun paling bawah. Dia rela demi kita. Begitu juga kita harus punya pikiran perasaan seperti Kristus. Kita rela demi pekerjaan Tuhan. Saya rela Tuhan. Saya mungkin dikorbankan, tapi saya mau demi nama Tuhan dipermuliakan, demi pekerjaan Tuhan berjalan dengan lancar. Saya rela Tuhan. Saya tidak diberi mungkin orang-orang kan sering kali tidak diberi terima kasih. Itu yang jadi kadang-kala di pelayanan tidak diberi terima kasih, itu jadi masalah. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan ini, kalau kita tahu perasaan Kristus, kita akan rela berkorban demi Kristus dimuliakan, demi Tuhan dinyatakan. Ya, inilah perasaan Kristus. Wah, luar biasa. Dia tidak mempertahankan apa yang ada pada dia. Ini saudara, Yesus tidak mempertahankan, karena dia tahu sebenarnya, kita tahu dia Allah, dia Maha Kuasa, tapi rela jadi manusia 100%. Dia rela seperti kita, manusia. Inilah yang harus kita lihat dan pelajari dari Kristus itu sendiri. Itu yang kita harus lihat, perasaan, belas kasihan yang kita harus munculkan dalam hidup kita. Munculkan belas kasihan itu, saling mengasihi, rela berkorban untuk Tuhan. Selanjutnya saudara, ketiga, ada tadi pikiran, perasaan, bagaimana kita berserah penuh pada Roh Kudus untuk mengalami transformasi jiwa sehingga kita menjadi orang-orang anak Allah yang dewasa. Saudara, itu yang pertama, serahkan pikiran kita untuk menjadi pikiran Kristus. Kedua, perasaan kita serahkan, dipertajam menjadi sama seperti perasaan Kristus, penuh belas kasihan, rela menderita. Dan yang ketiga, serahkan semua kemauan kita, dan seringkali kami bilang agenda-agenda kita, apalagi tujuan-tujuan kita, rencana-rencana kita. Ini tidak mudah juga saudara, tidak mudah ya untuk kita manusia. Kalau kita ingin berubah, kita ingin jadi sama seperti Kristus, kita harus serahkan dengan rela semua. Aku berserah Tuhan, aku berserah
dan apa rencanamu engkau membuat ke depan. Tapi ingat saudara, kita harus serahkan itu pada Tuhan untuk supaya jadi seperti yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan yang terjadi, agenda Tuhan yang terjadi, bukan agenda kita manusia lagi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan tujuan Tuhan berjalan dengan baik sesuai rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa engkau hidup di bumi ini? Ada tujuan Tuhan, tidak hidup dengan percuma. Kita Tuhan tempatkan di bumi ini, tidak akan hidup dengan percuma saja, tapi ada tujuan Tuhan, tujuan kekekalan. Ini luar biasa saudara. Matius 26 ayat 39. Haleluya, haleluya. Matius 26. Ini saudara sudah tahu. 39 sebenarnya sampai 40. Boleh Bandri bacakan, biar baca di sini. Firman Tuhan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Haleluya. Haleluya. Yang saya sangat tertarik ayat 39 ini. Oh, dia bilang kepada Bapak, saya tahu kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dia merasa seperti mau mati. Ya, dia ayat-ayat ini bilang, Yesus bilang dia, ayat berapa itu yang dia bilang, dia merasa sangat sedih, ayat 37. Dia merasa sangat sedih dan gentar, seperti rasanya mau mati. Ini pergumulan. Dia bilang begini, ya Bapak, kalau bukan Bapak punya kehendak, dia ada di bumi ini karena atas kehendak Bapak, bukan kehendaknya Yesus anaknya sendiri. Bukan Yesus ada karena tujuan Bapak harus digenapi di bumi ini, penyelamatan seluruh umat manusia. Karena kita tidak bisa mengorbankan diri kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan firman Tuhan ini luar biasa. Dia bilang, dia merasa ada sesuatu yang berat sekali, tekanan yang sangat-sangat kuat. Dia dengan murid-muridnya, saudara, apa yang firman Tuhan ini katakan waktu di Taman Getsemani. Dia panggil murid-muridnya ke tempat Getsemani, saudara. Dan di sana apa yang dia katakan? Dia mau pergi di sana untuk berdoa. Dia mau naik ke tempat itu untuk mau berdoa. Karena apa? Dia merasa ada sesuatu tekanan yang sangat kuat. Dia sedih. Dan waktu dia bilang, tinggal kamu di sini, dia maju beberapa langkah untuk berdoa. Dia bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga dengan aku 1 jam saja? 3 kali dia berdoa, saudara. Tandanya dia tidak mampu lagi. Yang saya baca ulang, dia bilang, karena dia hatinya sedih, dia bilang, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, jikalau boleh Bapak, biarlah cawan penderitaan ini jangan tanggungkan kepadaku. Nyanda mampu rupanya Yesus sebagai manusia. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh Tuhan, mungkin dia bilang pakai di orang lain. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Jangan kita, tetapi lihat, karena dia tahu tujuan Tuhan. Dia tahu dia diutus Bapa untuk penyelamatan seluruh umat manusia. Dia bilang, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi Bapa, janganlah seperti kemauanku. Kalau boleh ambil ini cawan, tapi kalau itu bukan kehendak Bapa, saya rela, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
biar terjadi saja kehendak Bapa atas hidupku. Sehingga terjadilah kehendak Bapa. Tujuan Bapa untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Kita punya tujuan Tuhan juga, yang Tuhan tahu setiap hidup kita. Tidak percuma kita ada di kota Manado, ya. Ini Tuhan yang menempatkan kita. Jangan ada orang yang bersungut. Kenapa kita hendak tinggal di Amerika, kan? Kenapa kita hendak tinggal di Jakarta, kota besar, enak. Tuh, kita hendak tinggal di Swiss. Kalau Tuhan taruh di kota Manado, Tuhan punya tujuan. Saya juga dengan suami sebenarnya hendak di Manado. Kami sudah ada pelayanan di Bogor, saudara, dan sudah diberikan, tapi lihat cara Tuhan, ya, cara Tuhan sehingga mengubahkan jalan-jalan kami harus menjadi jalannya Tuhan. Karena dari dulu kami sudah melatih diri bertanya Tuhan. Kami sudah latih diri dengan doa bertanya Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Suka sekali di kota Jakarta, suka sekali di Bogor, suka sekali di Jakarta ada pelayanan. Memang gampang sekali kami mendapat pelayanan di sana, saudara. Tapi kami selalu menyerah pada Tuhan. Sudah pernah bawa di Manokwari, sudah tinggal beberapa bulan untuk mengembalakan sidang di sana. Tapi memang kami punya prinsip hidup, selalu bertanya Tuhan, selalu kami berdoa, minta kehendak Tuhan, agenda Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Tuhan buat lagi menurut agendanya Tuhan, sehingga kami ada di sini atas agenda Tuhan, atas agenda Tuhan. Dengan berbagai cara saya tahu inilah kemauan Tuhan, bukan kemauan kami manusia. Seperti yang saya katakan selalu, saya bilang Tuhan, kalau ini bukan agenda Tuhan, tolong Tuhan singkirkan dengan cara Tuhan. Pasti Tuhan buat yang terbaik menurut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab Yeremia 29 ayat 11-nya tampilkan dulu. Yeremia 29 ayat 11 yang semua kita paham dan tahu ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan bagi hidup kita. Jangan anggap biasa ini ayat. Jangan anggap biasa, ini saya perkatakan setiap hari. Karena ini firman ya dan amin. Dia berkuasa. Firman itu adalah Kristus sendiri. Harus diimani setiap hari. Menghidupi hidup kita setiap hari dengan kita memperkatakan setiap hari di rumah, saudara. Karena rancangan Allah bagi kita bukan kegagalan, kehancuran dan kejahatan atas hidup kita. Itu tidak pernah ada. Rancangan Tuhan engkau harus diselamatkan. Rancangan Tuhan engkau harus diberkati. Tuhan memiliki janji-janji Tuhan. Firman adalah firman Tuhan, janji Tuhan atas hidupmu. Dan itu harus terjadi atas hidupmu. Kata firman Tuhan, Dia merancangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Sehingga dalam firman Tuhan bilang, dalam kerajaan Allah tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan-raguan. Itulah kerajaan Allah. Yang ada adalah kebenaran dan damai sejahtera. Kata firman Tuhan, dan ini firman Tuhan ini memang sudah jauh-jauh hari dicatat. Wah, luar biasa, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan ada orang bersungut dan berpikir begini, kenapa saya begini, kenapa saya alami. Jangan pernah pikiran seperti itu. Saudara, pikirkan saja firman Tuhan ini. Saya tahu Allah merancangkan saya, bukan kecelakaan, kata firman Tuhan ya, dan damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Banyak harapan dalam Tuhan. Ada harapan dalam Tuhan. Mungkin kita gagal hari ini, percaya besok ada pintu dari Tuhan. Percaya besok masa Tuhan menyertai engkau. Percaya besok firman jadi kenyataan atas hidupmu. Dan Allah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Imani firman Tuhan itu. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia Allah yang hidup, harus diimani,
Kudus atas hidupmu. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Oh, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penghibur. Dahsyat dia. Dia bukan sekadar kuasa, dia pribadi Allah. Dia maha kuasa. Hargai dia, karena dia adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu pribadi, bukan sekedar seperti kalau ada api panas. Bukan, dia apinya itu. Amin. Luar biasa Roh Kudus. Jangan lalaikan Roh Kudus setiap hari dalam hidupmu. Undang selalu atau beri hidupmu, buka hidupmu bagi Roh Kudus. Itu sebabnya gereja kita membuka waktu-waktu kita berserah kepada Roh Kudus. Ya, semua jemaat yang ada hari ini paham hal ini. Selalu kita berserah kepada Roh Kudus dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan mengikuti maunya sendiri, tidak terjadi penyelamatan. Tidak terjadi saudara ada di tempat ini. Dan waktu apa saya dengan Ibu Fanda, cuma Tuhan yang ada buat. Yang jauh jadi dekat. Amin. Saya mungkin tidak mengenal Heri, Oflan, saya mungkin tidak mengenal. Cuma karena Kristus yang membuat saya kenal dengan mereka. Karena Kristus yang ada dan melihat saudara dan kita jadi satu tubuh Kristus. Kita ada di rumah Tuhan. Amin. Kristus punya pekerjaan. Kalau dia tidak rela, tidak menanggalkan ini, keakuannya, tidak mau untuk menderita di kayu salib, tidak mau menderita dicambuk, saudara, tidak terjadi pertemuan seperti ini. Tidak ada, saya tidak mungkin mengenal Bapak Henry, cuma karena Tuhan. Ya, dia rela dan kita jadi satu tubuh Kristus. Inilah agenda Bapa. Dan kita harus mengenal agenda-agenda yang ada dalam hidup kita. Bukan kemauan kita yang harus terjadi, saudara. Serahkan itu kepada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus kerja dan dia buat jalanmu. Dia buka jalan di depan engkau. Engkau hanya bisa mengikutinya. Ikuti jalan Tuhan. Kadang-kadang saya bingung, saya bilang, oh Tuhan, ini cara Tuhan, ini jalan Tuhan. Saya tidak tahu kok Tuhan bawa begini. Itulah cara Tuhan. Karena kita menyerah pada pimpinan Roh Kudus. Pimpin saya Roh Kudus, ini hidup saya. Saya rencana berjalan di A, dan tiba-tiba saya sadar saya ada di lokasi C. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Libatkan dia dalam hidupmu. Ya, karena Bapa kita ada di surga. Sekarang Roh Kudus ada di bumi ini. Dan pekerjaannya itu ada sedang bermanifestasi atas setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap hidup kita yang hadir pada hari ini. Pada saat ini Roh Kudus mau dekat dengan engkau. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Tinggal engkau memberi dia kesempatan, dia bermanifestasi dalam hidupmu. Saudara, kalau Tuhan pimpin tak pernah salah. Kalau Roh Kudus pimpin jangan takut. Nanti bilang aneh-aneh enggak. Kan ada firman. Trompet, ramu-ramu itu kan firman. Nggak akan bilang orang lihat terus. Yang istilah orang-orang di sana bilang songeroh itu karena firman diabaikan. Firman tidak terlalu yang mereka gandrungi, istilah orang dunia ini ngeroh. Sehingga mereka melupakan satu sayap atau sayap satu. Cuma satu sayap tuh. Adalah kipas-kipas begini. Padahal ini dua tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus dan firman tidak bisa dipisahkan. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Firman pertama dan Roh Kudus akan mengerjakan dalam hidupmu. Itu maksudnya, saudara. Firman yang pertama dan biarkan Roh Kudus itu. Jangan juga cuma ngeroh, tidak ada firman. Apa yang Roh Kudus mau kerja dalam hidup kita? Tidak ada. Yang dia kerja firman. Kalau tidak ada firman, kalau bilang Roh Kudus bekerja itu bukan kedagingan. Itu roh yang bukan dari Tuhan. Kalau tidak ada firman dan Roh Kudus katanya bekerja. Roh Kudus akan bekerja karena ada firman di dalam. Itu maksudnya ya. Roh Kudus harus
harus bermanifestasi dalam hidup kita dengan firman. Dia akan bergerak dengan firman yang ada pada kita. Contoh kalau kita tidak suka dengan orang lain, ya, contoh ini saja contoh. Nah, firman yang kita dengar harus mengampuni. Waktu kita ingat, aduh beratmu. Tiba-tiba Roh Kudus kasih kekuatan. Roh Kudus ingatkan. Itu fungsi dari Roh Kudus. Sehingga engkau mampu mengampuni. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau mampu melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan, kemauan Tuhan. Berjalanlah sesuai agenda Tuhan, saudara. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Selalu berdoa, selalu bertanya Tuhan, saya mau kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan. Saya serahkan hidup saya, semua Tuhan, seutuhnya pimpin saya. Saya hanya bisa mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, saudara, yang keempat, serahkan semua memori kita kepada Roh Kudus. Filipi 3 ayat 13. Cepat saja. Ini perlu, karena memori-memori ini yang seringkali menghambat kita maju. Ya, baca Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kita lihat harus ke depan. Yang di belakang kan itu tinggal kenangan, memori. Ada memori baik, ada memori buruk. Ada kejadian peristiwa-peristiwa yang buruk, ada peristiwa-peristiwa yang baik, yang menyenangkan, keberhasilan, berkat-berkat ada juga di belakang. Tapi ingat, kadang-kala memori ini menghambat kita untuk maju berlari. Press on to maturity. Kita harus berlari untuk datang pada kedewasaan. Karena begini, saudara, memori kita ada memori baik, tapi kadang-kala kita jadi kenangan. Iya ya, saudara, so menikmati dan tidak mau bergerak, hanya memikirkan. Tapi yang lebih parah memori buruk. Orang ingat. Akhirnya itu menjadi penghambat dalam hidup kita, penghambat kita mau maju. Kita ingat kesalahan orang, menghambat kita mau. Kita yang rugi sendiri. Karena kita melihat orang, kata Bapak Gembala, orang itu tenang-tenang tidur enak, orang enak tertidur karena pikir-pikir itu kesalahan orang. Ya, mari kita menyerahkan semua memori kita yang ada di belakang, baik buruk, keberhasilan dan kehancuran yang mungkin pernah kita lewati. Tinggalkanlah itu ada di belakang kita. Ayat ini luar biasa. Aku melupakan, ini Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakang. Keberhasilanku, kita kenal siapa Paulus. Ya, dia bilang dia melupakan apa yang di belakang. Dia mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Arahkan hidupmu. Sekarang berlari untuk Tuhan. Sekarang berlari untuk menjadi dewasa. Sekarang berlari untuk Tuhan. Begitu, saudara. Lupakan, memang itu penghambat, tapi serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja, membuat engkau ada kemampuan melompati tembok-tembok itu, saudara. Penghalang-penghalang memang ada di depan kita, tapi oleh karena Roh Kudus engkau diberi kemampuan, diberi sukacita untuk mampu melompati tembok-tembok penghalang itu, yaitu memori kita. Serahkan kepada Tuhan, ya, karena ini memori ini tidak bisa lupa. Saya aja masih ingat apa yang terjadi yang lalu-lalu sejak kecil, ya. Saya ingat, masih kecil saya ingat waktu di SMA, waktu di SMP, di SMA dengan teman. Tak ingat semua. Betul ini, saudara. Saya ingat, dan itu kalau kita tidak melupakan kata ayat ini, itu cuma apa ya? Jadi penghalang kita tidak mau bergerak lagi. Apalagi itu yang merupakan keburukan, takut salah, takut ini, begitu ya. Tapi kata firman Tuhan, mari arahkan pandangan kita tertuju pada Kristus saja. Kristus saja yang dilihat, firman saja yang dilihat dalam tuntunan dari Roh Kudus. Yang terakhir, saudara, berserah penuh pada tuntunan Roh Kudus untuk setiap
tindakan-tindakan kita. Kolose 3 ayat 23 yang terakhir. Kolose 3. Serahkan penuh pada tuntunan Roh Kudus setiap tindakan-tindakan kita, supaya dia tuntun kita, dia membawa kita menjadi dewasa. Filipi 3. Saudara-saudara aku sendiri. Kolose tadi. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lupakan yang di belakang dan semua tindakan-tindakan kita. Mari kita melakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Ke depan kita maju melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah berjalan sendiri. Taruh tanganmu, taruh hidupmu, Roh Kudus tuntun saya hari ini. Saya ada diubahkan dengan satu kesaksian orang bule. Satu kesaksian saya tutup dengan cerita ini. Saya dapat ini dan saya sangat dikuatkan dengan seorang pemudi. Kayaknya dia belum menikah. Dia beri kesaksian bahwa dia memang sudah ada di Indonesia sekarang. Sudah berapa tahun ya? 8 tahun kan? 9 tahun jadi misionaris. Seorang pemudi dari umur 17. Dari umur 17 dia datang ke Indonesia dari Amerika, saudara. Dia katanya sejak kecil 8 tahun sudah jadi misionaris dengan mengongkos anak-anak di Indonesia. Compassion ya, ada ya compassion kita tahu ya. Dia kasih uang untuk membantu 1 orang anak di Indonesia. Dan itu dia bilang, Tuhan, satu saat kita akan jadi misionaris ke Indonesia. Dia suka sekali dan dia hanya berserah pada Tuhan. Tuhan, biar agenda Tuhan, saya suka ke Indonesia karena mereka tahu Indonesia kan Muslim kan, jadi banyak sekali pelayanan, itu maksudnya dia. Tapi Tuhan, saya kalau Tuhan mau taruh juga di Amerika atau di kota lain atau di negara lain, saya berserah kepada Roh Kudus. Ya, berjalan seperti sampai dia selesai sekolah katanya. Umur 17 tahun sudah mau masuk kuliah. Satu saat dia ada di konser, dia membantu pelayanan dan konser, dan Tuhan bicara kepada dia, waktunya kamu go, waktunya kamu pergi ke Indonesia. Dia kaget, ulang lagi, waktu kamu pergi ke Indonesia. Dia langsung lepaskan semua. Dia tinggalkan orang tuanya, suasana yang enak, teman-temannya, dia bilang keluarganya yang begitu mengasihi dia, masih anak muda. Dan dia datang di Indonesia bukan melalui gereja atau bukan melalui ministry. Dia datang sendiri dan dia tiba di satu panti asuhan di Jakarta Selatan katanya. Dia ada di situ dan wah, prihatin sekali ini tempat ini. Dia orang mungkin diberkati, orang yang luar biasa, tapi dia rela meninggalkan keenakannya. Ya, dia rela meninggalkan semua. Dia bilang tiap malam dia tidur di lantai dan nyamuk, kata panas, begitu panas tiap malam dia harus menangis. Siang dia harus merangkul anak-anak tertawa. Dia melakukan itu dengan suara Tuhan, bilang kau ada dengan tujuan Tuhan. Engkau ada karena engkau harus melakukan kehendak ini. Dia nangis lagi malam-malam, dia bilang dia tidak tahu bahasa Indonesia, tapi dia rela setiap malam dia berdoa, Tuhan, 1 hari lagi Tuhan, 1 hari lagi Tuhan, beri saya kemampuan untuk melewati hari besok seperti hari ini yang dia lewati. 1 hari lagi Tuhan, kasih kemampuan. Besok hari lagi dia tidak tertidur enak karena dia jaga anak-anak, dia tidur di lantai. Dia biasa dengan AC, tempat tidur yang mewah mungkin. Ya, saat itu dia harus tidur di bawah dan malamnya dia harus berdoa tidak tidur, menangis atau dia baku telepon dengan dia mama, curhat dengan mamanya. Dia bilang karena tidak ada orang di Indonesia yang dia kenal dan dia tidak tahu berbahasa Indonesia. Dia hanya menari dengan anak-anak. Dia cuma gendong anak, sayang dengan anak-anak itu karena anak-anak tidak punya orang tua. Dan Tuhan berbicara kepada dia, untuk itu engkau ada di sini. Tujuan Tuhan memang tidak enak, tapi engkau harus melakukan tujuan Tuhan. Dan saya sangat-sangat diberkati dengan kesaksian ini. Tuhan, saya untuk Tuhan harus rela
rela melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan demi terlaksananya kehendak Bapa di surga bumi ini. Ya, kita juga harus rela, tapi harus mengikuti suara Tuhan, kehendak Tuhan, agenda Tuhan. Jangan sembarangan berjalan, saudara. Ikutilah jalan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus atas setiap tindakan-tindakan kita sangat perlukan. Sangat perlu. Jangan berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus. Jangan pernah berjalan dengan kehendakmu sendiri. Jangan pernah engkau akan mengalami kegagalan dan hal-hal yang mungkin engkau tidak tahu ke depan. Tapi jika engkau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus membawa engkau di jalannya, dia tidak pernah salah. Sekalipun berbatu-batu, dia akan beri kemampuan engkau melompati batu itu. Karena Roh Kudus menuntun yang agung kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan. Amin. Berserahlah kepada Roh Kudus. Artinya kita menyerahkan semua pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita, memori kita, tindakan-tindakan kita dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita jadi pemenang. Kita jadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kita ada di bumi ini untuk melaksanakan kehendak Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sing-sing nyanyikan Rohmu yang hidup penuh. Haleluya. Mari singers dan kita semua nyanyikan Rohmu yang hidup penuh hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita